masih sulit katanya. Maka di situ sudah punya perjanjian. Artinya kalau situ ada hilal yang dilihat, berarti saya ikutan ya. Orang Malaysia juga ya, kalau di Malaysia lihat hilal, berarti Indonesia ikutan ya, kayak gitu ya. Ini antara negara berapa negara tuh bertema itu di situ. Dia mengambil 3 sepakat, walaupun sudah maujudul hilal. Nah, kalau mengenai maujudul hilal, yang namanya juga maujud ya. Kalau 1 ditambah 1, 2 kan? Kan sudah. Walaupun 1, berarti kan udah maujud hilal. Itu kalau dengan hisab. Ya hisab juga harus dipakai. Ya gimana bisa ngitung 10 tahun yang akan datang kalau nggak pakai hisab ya? Nggak bisa. Cuman patokannya intinya dari hisab sebenarnya kan ru'yatul hilal yang gitu ya. Maka berpatokan intinya pakai ru'yatul hilal. Dulu waktu pertemuan internasional bukannya jadi itu pertemuan internasional tentang ilmu falak dan juga tentang masalah planet dan sebagainya termasuk hilal di Turki, itu keputusannya antara 5 sampai 6 itu baru bisa dilihat secara kasat mata justru gitu. Di Indonesia mengambil 2 sampai 3. Ini secara umum dulu ya. Kemudian bagaimana sih mudahnya kita dengan melihat gambaran antaranya perbedaan kita dengan Saudi dan juga negara-negara yang lain. Antara Madinah dengan Syam, berarti kan Syam itu dari Madinah ngulon lagi gitu ya. Lah dari Mekah Madinah itu ngulon ya. Dari Mekah ke Madinah ngulon. Syam dari Madinah ngulon gitu. Sedangkan yang namanya melihat bulan adalah di arah ulon atau barakaran ya. Kalau melihat patokan waktu sholat melihatnya apa? Matahari lihatnya kemana? Timur ke sana ya. Kalau bulan lihat ulon barat. Tentunya karena bulan itu munculnya dari barat ke timur, sedangkan matahari dari timur ke barat. Ya jelas tentunya antara Indonesia dengan Saudi untuk menentukan awal bulan sangat bisa terjadi Saudi duluan, gitu ya, dengan negara-negara lebih barat, termasuk negara Indonesia. Sangat mungkin, dan sangat mungkin juga lebarannya bareng sama Indonesia Arab. Tapi tidak mungkin Indonesia lebarannya duluan, Arab belakangan. Tidak mungkin kan? Maksudnya bisa sangat terjadi bareng, juga duluan Arabnya ya. Tapi tidak mungkin Indonesia duluan, Arab belakangan. Kan begitu, karena lihat hilal ke barat. Seandainya juga ibaratnya tentang sholat, karena matahari dari barat. Indonesia sholat duluan, tentunya Saudi belakangan. Tidak mungkin Saudi itu sholat duhurnya duluan, bahkan 4 jam ya kurang lebihnya. Yang tadi terjadi 4 jam kurang gitu ya. Itu jadi. Ini gambaran secara supaya gampang dipaham aja dulu ya, gampang dipaham biar sampai nggak usah ragu-ragu baik gitu. Nah, sangat bisa terjadi perselisih. Gimana Ustaz? Yang namanya Lebaran Idul Adha menentukan hari Arafah kan harus pas orang yang di sana sedang wukuf di Arafah, begitu ya? Logikanya gitu ya? Katanya gitu ya. Gitu. Ya, namanya juga hari Arafah Ustaz, berarti mengikuti orang yang sedang di Arafah. Di situ kan yang dibahas satu tentang masalah Nabi ditanya tentang masalah hari Arafah. Di situ Yaumin Arafah, hari Arafah. Ya ketika kalau membicarakan hari, kan bisa saja hari di sana dengan hari di sini sudah berbeda. Kan hari Arafah. Ya.
tanggalnya tentunya tanggalnya berbeda. Di sini tanggal 9-nya belum, di Saudi sudah tanggal 9. Umum contohnya kemarin kayak gitu ya. Nah, berarti bagaimana Ustaz? Ya tentunya mengikuti dengan matla di situ tepat di daerahnya negaranya masing-masing. Kalau negaranya di situ sudah tanggal 9, berarti ya itulah puasa Arafahnya. Nah, kalau di Saudi kemarin tanggal Arafah tanggal 9-nya adalah hari Jumat ya. Orang Saudi senang banget kalau Arafah itu hari Jumat. Hari Jumat berarti orang Indonesia yang ada di Saudi ikut Arafahnya di tanggal 9 hari Jumatnya. Orang Indonesia yang ada di Saudi gitu ya. Kalau orang Saudi yang ada di Indonesia berarti ngikut Arafahnya tanggal 9 di hari Sabtu begitu. Itu kan dari Yaumul Arafah, di hari Arafah. Jangan disenterkan, apalagi puasa. Puasa itu yang puasa Arafah itu bagi orang-orang yang tidak sedang haji. Kalau orang yang sedang haji justru makruh puasa di sana. Berarti suruh enak di sana gitu ya. Udah so tinggal mau nyusu, mau ngopi, makan mie, makan apa berada di situ. Kepengin BO udah disiapin WC gitu di sana. Malah nggak usah puasa. Makanya Nabi dalam kitab cari apa Bidayatul Mujtahid yang satunya itu Imam Syafi'i memakai hadis itu. Nabi tanya, naha anna Rasulullah SAW naha an yaumil an syami Arafah bi Arafah. Tidak boleh Nabi itu melarang puasa Arafah orang yang di Arafah. Ya, justru orang yang lagi haji malah makruh puasa Arafah. Ya, yang disunahkan kan orang yang sedang tidak haji. Sedangkan orang yang tidak haji itu di mana-mana. Bahkan di kutub selatan di mana-mana dan sebagainya. Itu gimana tuh? Ntar saya suruh mikir puyeng lagi, nggak usah mikirin kutub selatan, mikirin Indonesia masih bingung baik. Tenang aja, kutub selatan, kutub utara udah ada ulamanya yang memikirkan waktu sholatnya kan gitu ya. Yang kemudian yang tentunya sesuai dengan apa di daerah masing-masing. Adapun ada perbedaan namanya juga fikih udah dari dulu perbedaan, termasuk mata itu berbeda dengan masalah. Apalagi dengan yang ru'yatul hilal dengan yang maujudul hilal. Maujudul hilal maksudnya adalah hisab. Ru'yatul hilal yang melihat hilal. Namanya maujudul hilal, walaupun hilal baru setengah derajat pun berarti itu sudah naik dari ufuk kan gitu ya. Dari ufuk walaupun cuma setengah derajat, berarti sudah ada hilalnya. Walaupun belum tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Boleh buat patokan, boleh. Makanya ada perbedaan hari kan jadi masalah. Kayak gimana Ustaz? Terus korban saya bagaimana ini? Gitu. Ya gimana namanya korban ya tinggal disembelih sesuai keyakinan kan kayak gitu. Ada bingung. Nah kalau korban berarti kan tanggal 10. Ada tanggal hari Minggu, ada Sabtu dan sebagainya. Ya tergantung kamu mau ngikutin keyakinan wujudul hilal apa ru'yatul hilal. Ya gitu. Kalau untuk menetapkan hari raya itu amir sebenarnya yang kuasa. Sebenarnya kayak organisasi NU, organisasi Muhammadiyah, apalagi yang lain organisasi itu menetapkan hari raya sebenarnya tidak boleh menurut saya gitu ya. Nggak boleh. Atimullah wa rasul wa ulil amri min. Silakan kalau dia mau ru'yatul hilal, mau hisab dan ru'yah dan sebagainya, monggo. Tetapi menetapkan hari raya sesungguhnya adalah amir pemerintah. Makanya yang menurut saya pasnya silakan sampai mau ru'yahnya hebat, hisabnya biasa, tapi yang namanya Idul Fitri yang menentukan adalah pemerintah. Itu menurut saya. Memang aturannya seperti itu yang diikuti oleh para ulama. Jadi itu satu tahapan lah ya supaya nggak bingung. Kira-kira mungkin bisa dicerna gitu ya. Nah, oke. Yang kedua, dengan sistem masalah melihat antara bumi, bulan, matahari, itulah yang dimaksud
patokan untuk mencari hari. Umpama ini matahari kecil ya, ini bulan, ini bumi. Bumi itu berputar, ini juga berputar mengelilingi matahari. Di samping itu dia juga berputar. Berputarnya bumi itu berputar itu sendirinya itu 23:54 menit. 23 jam 44 dan 56 menit. Digenapin jadinya 24 jam. Makanya 1 tahun sekarang per 2 tahun nanti akan berbeda harinya. Sedangkan bulan itu memutari bumi sambil mutar terus, mutari bumi terus sebulan gitu. Setiap bulan memutari bumi sampai di sini 1 bulan atau 29 hari gitu. Makanya setelah ketemu 29 hari maka ru'yah. Lah kalau gak ada hisab kan bingung. Oh ini baru 28 hari kok hisab. Ya gak bakalan ketemu hilangnya gitu ya. Gak bisa naik. Makanya antara hisab dan ru'yah dua-duanya sangat penting dan memang harus dipakai. Cuman sumu li ru'yati wa aftoro li ru'yati. Ada orang yang lebih utamakan pakai hadis ini. Terus mutari. Setiap ini mutar matahari ketemu di sini berarti 1 tahun. Makanya antara kesini ada yang 36 hari, ada yang 30 berapa? Kan kayak gitu. 360 sama 365. Makanya di sini jadinya berbeda karena dikenepin 24 jam. Nah, kalau melihat di sini maka nggak belas sampai berdiri di sini, bulan dari sini. Kalau masih di sini, di bawah masih sama center ketika matahari, bumi dan bulan seperti ini, inilah namanya konjungsi atau ijtima. Ijtima itu bahasa ininya kumpul, beda dengan ijtima ulama menurut fikih. Kalau ijtima ulama menurut fikih itu adalah kesepakatan ulama sejajar, cuman bukan konjungsi beneran maksudnya. Kalau konjungsi beneran berarti ini gerhana matahari ya kayak gitu, karena ketutupan ya. Jadi sinar mataharinya ketutupan gitu. Maka sekitar kena gerhana matahari 18 tahun sekali, maka akan matanya apa? Gerhana matahari. Walaupun namanya kan miring begitu ya, matahari posisi miring, kadang di sini, kadang di sini itu miringnya gitu ya. Jadi enggak pas lurus kok ini 200 tahun sekali gitu ya. Itu hal seperti itu. Kalau orang yang falam itu ya bukan konjungsi, sebenarnya hanya sejajar tapi tidak lurus, tidak pas. Ketika sampai berdiri di sini, inilah batas bumi. Kalau sampai di pinggir laut lihat itu kan hanya air laut ya, tahu-tahu tenggelam ke bawah. Nah itu ibaratnya adalah bulan dalam posisi di sini, Pak. Ini namanya 1 garis ya. Ketika muncul dari 0 garis ini naik walaupun setengah derajat, 1 derajat, berarti sudah mewujudul hilal. Tapi ini masih kecil hilalnya, kan belum bisa dilihat kasat mata, masih pendek.